Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Saya sering menceritakan Kenaro itu, tapi setiap menceritakan pasti saya merubah. Ya, untuk kepentingan pentas sih. Jadi biar tidak hanya begitu itu. Terus saya mesti menghilangkan barang yang sekiranya gandel kurang pas gitu, seperti halnya Dewa bercinta dengan Indok apa itu. Terus Itu kan dibuang juga. itu maksudnya mau mengangkat Kenaro jangan sampai jadi manusia biasa, tapi dianggap anak dewa. Tapi dewanya kok seneng sama Nyi Endok, sampai Nyi Endok rusak itunya kan. Jadi bobot dewanya ini kan terus merosot gitu. Iya. Cuman demi menaikkan kastanya Kenaro. Maka dari itu saya ceritakan mesti tak rubah seperti itu. Rubah yang terakhir ini saya gabungkan dengan prasasti yang ditemukan di Desa Sukun, Malang. Itu prasasti itu mengatakan bahwa pada tahun sekian di Malang itu ada kerajaan besar yang namanya Purwo. Nah, prasasti di situ sesuai dengan prasasti yang ditemukan di Tulungagung. Menceritakan bahwa Ketandan Kapat, pokoknya penguasa daerah keempat, daerah 4 itu ada prasastinya kembalinya Kertajaya dari mengungsi. Yang katanya mengungsi karena kerajaannya diserang sama negara Purwo ini, kan sesuai itu sama penemuan Purwo yang ada di Sukun itu tadi. Nah, saya sambungkan dengan itu, saya pentaskan dengan sendirinya. Saya mesti mengambil waktunya juga, zamannya atau masanya gitu. Nah, pada waktu itu ada lahirnya Kenaro dulu, dengan disebutkan atau ditunjukkan bahwa Nyi Endok, istri dari Gajaporo, ini rakyat biasa, bahkan hidup kekurangan. Nah, ini membangun rumah tangga ini berangan-angan ini kedua ini. Kalau saya besok punya anak itu yang bisa mengentas kemiskinan kami gitu, angan-angan itu. Nah, pada waktu angan-angan itu dia kedatangan Dewa Brahma. Ini yang saya pakai ya. Cerita kami, cerita saya ya. Nah, kedatangan Dewa bilang, kamu ini sekarang Nyi Endok sudah mengandung. Yang kamu kandung itu adalah anakku. Nah, jadi nggak bersetubuh. Yang mengandung di kandunganmu itu adalah anakku. Dan itu besok yang akan memperkuat bangsa raja di tanah Jawa. Tuh. Nah, seneng kan ini Nyi Endok sama ini. Setelah itu pergi, Nyi Endok sama ini tidak terjadi perselisihan, dua-duanya tetap senang. Nah, benar sampai di rumah pada waktunya lahir si Kenaro itu, si bayi sudah membawa Praba. Itu adalah lambang keluhuran, lambang keluhuran atau firasat itu bisa dari itu, kalau enggak ya dari alam, firasat yang keluar dari alam, seperti lahirnya Hayam Wuruk itu didahului oleh gunung meletus itu. Nah, baru lahir itu yang dimaksud dengan lahirnya Satrio Piningit gitu kan, maksudnya gitu. Nah, ini juga gitu kan, Kenaro ini lahir tidak punya itu, karena
kekurangannya itu dia di Mongkenaro, dia ingin mengadakan sesaji kepada leluhurnya di pekuburan. Ya, kalau pekuburan zaman dulu itu bukan pekuburan, bukan makam pahlawan, bukan begitu. Bukan TPU ya. Iya, bukan Bukan begitu. taman makam. Itu masuk kuburan, dia berhenti dulu di gapuranya. Itu ada bangunan untuk istirahat siang atau malam orang yang mau ke kuburan atau orang yang meninggalkan kuburan untuk istirahat. Nah, ini sesajinya si Gajah Poro sama Nyi Endok ini nunggu tepat pada bulan purnama. Aturan sesajinya itu duduk di situ gitu, nunggu bulan purnama. Nah, dengan sendirinya, kalau sesaji itu kan tidak sendiri, mesti ada orang lain juga, ya kerabat atau apa itu sudah mempersiapkan diri di dalam sana. Dia nunggu di situ. Tepat pada bulan purnama, anaknya tidur di situ kan, malam kan bulan purnama kan, pasti malam tidur di situ. Ya sudah, gimana ini dibawa sesaji ya nanti malah bangun atau lain sebagainya, pokoknya ditinggal situlah. Nah, sudah ditinggal saja dulu sebentar. Maksudnya sebentar masuk, ada pencuri yang datang Cilembong itu. Anak ini kok punya keanehan, bercahaya di ubun-ubunnya, apa ubun-ubunan. Iya, ubun-ubun kepalanya. Ubunnya itu ada diambil, bawa pulang, dijadikan anaknya. Itu adegan satunya ya. Saya mengambil adegan kedua itu di pertapaan Gunung Wilis. Nah, pertapaan Gunung Wilis itu di situ ada Pangeran Dandang Gendis atau yang nantinya jadi Raja Kertajaya. Itu bersama saudara-saudaranya termasuk Maiso Wulungan sama Gubar Bedalem, terus sama Tunggula Metung, itu masih kerabatnya Dandang Gendis, terus sama Kebo Ijo. Ya, buat begitu karena dia rapat sekali. Nah, itu di situ. Kemudian di situ ya biasalah saling cinta. Ini ada kisahnya, babatnya juga ini antara Dandang Gendis dengan anak pendeta itu. Ada kisahnya, itu beda lagi nanti. Nah, dalam telakon ini hanya saya tunjukkan bahwa dia bercinta dengan anaknya pendeta itu, Dandang Gendis. Itu kemudian ada datangnya bapaknya Dandang Gendis. Bapaknya Dandang Gendis dengan kerabatnya semua ke situ. Ya, kok datang ke situ mengungsi gitu loh. Mengungsi karena negara Kediri diperangi oleh Raja Purwopuro, diperangi sampai dengan Kediri kalah, dan sekarang pasukan Purwopuro itu sedang ada menguasai Kediri, kerajaan Kediri. Nah, dia mengungsi di situ. Nah, setelah mengungsi di situ beberapa saat, ini si Dandang Gendis Kertajaya ini pulang gempur tentara Purwo yang ada di Kediri itu. Gempur sampai dengan tentara Purwo kalah. Tapi itu tadi sudah kalah ya Kediri, sekarang dikalahkan, mundur Purwo. Setelah bisa mengusir itu, beberapa saat dia mempersiapkan diri dan lain sebagainya, belum bisa selesai kemarahannya. Nah, dia terus gempur Purwo. Gempur Purwo digempur, perang. Purwo kalah diratakan dengan tanah itu kerajaannya. Itu loh. Berarti kalau sudah kalah ini jadi wilayahnya Kediri, ya kan? Nah, untuk masyarakatnya sini
ini harus ada yang menjaga dan harus ada yang menuntun atau menjadi pimpinannya. Maka ditunjuk adiknya si Ganda Gendis Kertajaya itu Tunggul Metung dijadikan aku. Raja bawahan itu. Nah, Ketandan itu, Raja Ketandan atau aku. Dia minta karena si Purwo itu sudah diratakan tanah, dia akan mendirikan keakuannya di Tumapel. Nah, dibantu oleh si Kebu Ijo ikut ke sana membantu. Makanya raket kan Kebu Ijo. Nah, ini pulang ke sana. Lah, negeri Purwo yang dihancurkan itu ada gorong-gorong yang namanya dianggap aja sebagai Sumurupas gitu. Itu adalah gorong-gorong untuk menyelamatkan diri raja. Jadi Raja Purwo itu lolos dari keraton lewat gorong-gorong itu. Sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya satu yang namanya Dewi Deswari. Dewi Deswari itu lari, terus dia bertempat tinggal di desa Ponowijen. Dia tinggal di Ponowijen dengan sebutan Empu Purwo. Dewi Deswari itu berganti nama Ken Dedes. Niken Dewi Deswari, jadi Ken Dedes itu di situ. Nyambung ceritanya lagi, Ken Arok tadi setelah gede dengan adanya peristiwa yang ditinggalkan itu tadi, dia kan sudah dewasa, gede gitu, bukan dewasa. Nah, pikir gitulah. Iya. Nah, itu terus disuruh belajar pada seorang guru. Dia melaksanakan catur warna yang Brahmana Carin, harus belajar keagamaan ke seorang acarya atau guru. Nah, itu belajar di Jamban. Dia belajar di situ kecuali belajar tentang Weda, tentang agama, terus tentang pengetahuan umum dan lain sebagainya toh. Nah, itu tidak saya tunjukkan kenakalannya ngerok satu apa itu enggak. Di situ lama gitu aja. Di situ lama, kemudian lulus dari belajar itu Brahmacarin. Nah, dia mendapat kasta kan mesti keluar dari belajar pertama. Nah, kastanya dia seorang ksatria. Terus dia melanjutkan belajar di Empu Palot. Belajar ilmu kesaktiannya di Empu Palot. Ini belum nampak kan si Ken Arok ini nakal sampai dengan disuruh juga ke Kabalon mengambil emas itu tadi. Dia tidak dipercaya, nah, terus sampai terjadi perselisihan, dia lari. Dia lari, ini sudah berarti sudah tamat ini sekolahnya di Empu Palot itu. Dia lari langsung ke Taloka, desa Taloka. Nah, langsung ke situ membantu itu tadi, membantu si Bangmo Samparan. Jadi Bangmo Samparan itu agak kalah gitu, dia mendekat gitu sambil bisik-bisik gitu ya, mungkin yang mengandani jangan itu lebih gede umpamanya gitu. Nah, umpamanya gitu sampai dengan menang si Bangmo Samparan. Nah, terus yang sana curang, jadi perkelahian. Ini cerita saya ya. Jadi perkelahian, terus Rekso itu tadi mau berkelahi sama Ken Arok, nggak menyerang, nggak tahu masalahnya ya. Dia terus pergi. Nah, ini dibawa pulang ke rumah Bangmo Samparan. Ya, suatu ketika Ken Arok ini menyusuri jejak rampok-rampok atau gerombolan yang memenangkan itu.
dia melihat di tengah hutan itu gerombolan itu sedang berperang dengan prajurit Kediri yang mengawal upeti dari jadi aku itu mapel itu mengumpulkan pajak-pajak masyarakat dan lain sebagainya, pokoknya meres masyarakat terus dijadikan satu, diupetikan ke Kediri. Nah, dikawal karena prajurit yang dari Kediri itu yang mengambil, nah, itu dirampok sama gerombolan Rekso itu tadi. Kalah Rekso, Kenarok bantu sampai prajuritnya itu dia sudah sakti. Prajuritnya itu bisa dikalahkan, bubar gitu ya. Nah, terus si Rekso ini sebelum mati bilang, kamu anak yang di sana kemarin, yang kemarin dulu ketemu sama saya, kamu anaknya Bang Samparan, dia namamu siapa? Kenarok. Saya sebenarnya saya dan teman-teman ini bekas prajurit dari Purwo. Dia juga banyak yang punya pangkat gitu. Makanya dia agak berbeda. Ini mengamati rakyat Purwo yang ada di Tumapel sini di bawah pemerintahan Agung Tunggal Metung yang sewenang-wenang. Sampai dengan namanya Tegal Sawah ya, Tegalan sama persawahan itu milik rakyatnya. Itu sepertiga itu hasilnya harus disetorkan ke Agung. Nah, yang selebihnya ini dimiliki sama yang punya sawah Tegal itu masih kena pajak. Nah, jadi kan udah diperes gitu masih diuntir lagi. Nah, gitu. Ya, kacau itu. Zaman dulu pemerintahan begitu udah ada ya Pak? Udah, udah zaman baula. Politik itu. Nah, terus karena dia sudah tidak tahan, sudah merasa bahwa dia sudah tidak mungkin untuk hidup, dia menyerahkan anak buahku ini pimpinan. Dan harus dijadikan pimpinan dari gerombolan itu. Dia sanggup, si Rekso ini meninggal, nah semua itu setuju di bawah pimpinan si Kenarok. Maka dari itu ini tadi merampok sudah dapat dijanji, kamu jadi anak buahku, sarang kita adalah di hutan ini, Karautan. Sarang kita di sini. Jadi kita cari uang di mana-mana, ngerampok di mana-mana, rumah kita di sini. Base camp. Nah ini keduanya hasil rampokan itu kita ambil untuk kebutuhan kita. Misalnya kita ambil sepertiga, sisanya yang 2/3 kita kembalikan ke masyarakat Tumapel yang diperes sana. Jadi membantu itu kan, ini idenya si Kenarok itu karena diceritain sama bekas tentara, bekas prajurit itu sudah jadi suatu kebiasaan Kenarok merampok dan nganu, terus mencuri segala, terus dia juga pergi ke Gunung Lejar, ada berita itu tadi. Nah, bahwa dewa-dewa bertanya siapa yang menegakkan kekuasaan di tanah Jawa. Nah, Bathara Guru atau Siwa itu mengatakan bahwa anakku nanti yang dilahirkan di Desa Pangkur. Nah, makanya si Kenarok itu nantinya itu pakai nama Guru Putra atau Giri Raja. Ya itu Bathara Guru itu kan, Guru Putra itu nantinya. Tapi sekarang setelah turun dari situ, dia melanjutkan kepentingannya untuk membantu kawula yang diperes sama itu. Yang ditindas. Dia merampok lagi, merampok dan mencurinya kepada pejabat pemerintahan atau utusan dari Kediri.
rampoknya itu. Nah, pada suatu ketika dia berada di sarangnya itu, ada lewatnya Empu Purwo, ketemu sama Kenaro, tahu kalau Kenaro ini jadi kejar-kejaran sakti dan lain sebagainya, dan ditanya, kok kamu ngerampok kenapa? Saya membantu rakyat yang diperes sama ini. Robin Hood. Nah, kalau kamu membantu itu, kalau jadi rakyat itu kamu kan dikejar-kejar terus. Kenapa kamu nggak jadi penguasa kerajaan atau penguasa aku saja? Ketahuilah, aku ini sebenarnya Raja Purwo. Raja Purwo itu rajanya namanya Jayamerta, terus lari ke desa Polowijen. Dia menjadi pendeta disebut Empu Purwo. Nah, itu diceritakan begitu. Terus dia cerita, karena kamu itu sudah jadi anak dewa, gitu. Katanya kan dia anak dewa Brahma. Lah anakku yang namanya Dewi Deswari, sekarang yang pakai nama Ken Dedes, itu diculik dan dibawa lari oleh Tunggul Ametung, dipaksa menjadi istrinya. Karena kamu sudah membantu rakyat Mapel atau rakyatnya Purwo, nah, sekarang aku titip, tolong bebaskan anakku Ki Ken Dedes. Dia tidak akan bisa bahagia itu hidup dengan Tunggul Ametung, karena saya belum merestui, tuh kan. Nah, ini bebaskan anakku, kebahagiaannya aku serahkan kepada kamu. Tuh. Kedua, tolong bebaskan penderitaan rakyatku yang ada di Purwo atau ada di Mapel. Kalau kamu bisa membebaskan dua itu, niscaya kamu akan bisa menjadi penguasa di Mapel. Dengan titip begitu, dia dikasih tanda, nanti kalau kamu ketemu sama anakku, ini tanda dari aku bahwa kamu sudah ketemu saya. Apa yang saya katakan ini ceritakan kepada Ken Dedes. Tuh, ini pergi. Itu dari sejarah sama dua negara Kertagama sama para rakyat kan nggak ada dah. Nah, ini tak adakan sendiri karena sudah muncul. Setelah munculnya itu prasasti Sukun apa itu, terus dia berpisah dengan Empu Purwo, ya. Empu Purwo dia pulang, pada waktu pulang ke Taloka ketemu sama Loh Gawe. Nah, Loh Gawe ceritanya seperti tadi sama, masih pakai cerita itu, diambil anak dan diajak Suwito. Diajak mengabdi ke Tunggul Ametung. Nah, ini sih Kenaro kebetulan toh. Niatnya dia membantu rakyat untuk membebaskan Ken Dedes, untuk membebaskan rakyat. Dia juga ingin menjadi orang yang berkuasa di situ. Nah, diajak sama Resi Loh Gawe berangkat. Sampai di Mapel, dia tidak mengaku Kenaro karena kan namanya sudah didengar sama orang Kediri, sudah perintah sama Tunggul Ametung untuk menangkap yang namanya gerombolan Kenaro yang di Karautan itu. Nah, dia pakai nama Rangga. Masuk di situ dicoba kesaktiannya, diterima dia karena sakti, nah, bisa mengalahkan beberapa prajurit atau bisa mengalahkan Senopati. Bahkan Kebo Ijo sendiri mencoba ngetes biasanya, mencoba kesaktiannya. Kebo Ijo sendiri kewalahan. Nah, terus dihentikan sama Tunggul Ametung. Udah ini terima saja, si Kebo Ijo bilang gitu, malahan udah terima saja, itu bener-bener sakti kan gitu. Tapi dia nggak mengakui kekalahannya kan. Kan
dan juga menjaga martabatnya. Terus ada peristiwa di Taman Boboji. Tunggul Ametung datang bersama Ken Dedes. Dengan cerita yang ada itu, karena dia juga ngasih kabar bahwa saya udah ketemu sama bapakmu, Purwo atau Sang Prabu Jayamarta. Saya dititipi untuk begini, untuk begini, untuk begini. Wah, kamu sudah ketemu bapakku. Bener, memang aku nggak bisa bahagia. Nah, kalau kamu mau membebaskan aku gimana? Ya inilah. Dari persetujuan ini mungkin yang dikarang lagi untuk sebagai Romeo and Juliet gitu. Bisa romantisnya. Nah, gitu. Ini saling mencintai gitu. Jatuh cinta. Terus bertekad untuk memiliki lah. Pada suatu ketika diperintah sama si Tunggul Ametung. Ini saya dapat mandat perintah dari Kediri untuk menangkap dan menghabisi para gerombolan rampok yang dipimpin Ken Arok. Nah, si Rangga ini disuruh, kamu harus bisa membantu. Ya, sanggup. Dia sanggup berangkat bawa prajurit toh. Bawa prajurit sampai di hutan Rautan. Dia bertempur dengan rampok-rampok anak buahnya. Kalah semua rampok-rampoknya kan. Kalah semua, udah pucat semua gitu. Akhirnya Linyak-Lingu ini yang dibawa Ken Arok ini temen semua. Setuju sama Ken Arok semua. Dia buka maskernya. Dia buka maskernya gitu. Menunjukkan diri bahwa Ken Arok, wah seneng semua itu anak buahnya yang sudah kalah itu. Wah ternyata kamu toh. Sekarang aku sudah diterima mengabdi di sana. Bukan Sumantri loh ini. Bukan. Sudah diterima mengabdi di sana. Dan saya punya rencana untuk menjadi penguasa sana. Caranya tidak ada lain, harus membunuh Tunggul Ametung. Nah terus ini rampok-rampok ini dikasih pakaian prajurit, ceritanya ya sebagian dibawa ke Kediri untuk jadi pengawalnya tuh. Nah ini lapor sama si Tunggul Ametung, udah menangkap, udah selesai, sekarang tinggal pesennya pusaka. Dia datang ke Lulumbang pesen pusaka seperti biasa itu. Nah setelah itu dia datang untuk mengambil. Ini ada yang curiga ini ke Bojo, mengikuti dia. Nah, dia mengambil pusaka belum jadi, itu dibunuh dan lain sebagainya. Ini mau pulang, temuin sama ke Bojo, kamu kok meninggalkan daerah sana? Kenapa? Saya di sini sedang pesen keris, dan yang membuat keris itu sudah pergi bertapa. Ini kerisnya, ini bagus. Oh ini buat saya, itu tadi loh ya kan. Nah terus itu sekalian begini hilang kecurigaannya, kerisnya disimpan, dipinjam terus bawa pulang dipamer ke sama si Bojo. Kan itu adiknya Tunggul Ametung. Nah kebetulan ya seperti biasa pada waktu malam lengah, kerisnya Ken Arok diambil lagi untuk membunuh. Nah itu pun masuknya ke tempat Tunggul Ametung itu Ken Dedes juga ikut membantu. Jadi keluar dari kamar situ, dari ruangan itu, pintunya nggak dikunci, nggak ditutup gitu. Jadi masih ada terbuka, memberi kesempatan si Ken Arok. Bener Ken Arok masuk Tunggul Ametung. Kalau saya waktu itu Tunggul Ametung dibuat tidak tidur dibunuh. Kebanyakan waktu itu yang membunuh
dengan orang yang lagi tidur itu kurang bagus untuk seorang ksatria. Bangun masih belum tidur, temui sampai jadi perkelahian. Perkelahian ternyata sampai dengan mati. Nah, mati pusakanya masih di situ. Ken Arok nyelingker pergi, Ken Dedes pulang lagi ke situ, sudah selesai kan? Pulang lagi ke situ, putri-putri lainnya menjerit. Wah, menjerit dengerin orang banyak. Dia Ken Arok datang juga ke situ menyaksikan. Ini gimana sampai begini-begini? Akhirnya Ken Arok datang. Ini keris apa? Nah, rakyatnya tahu itu, baru datangi ke Bu Ijo, dirancang bunuh. Nah, kalau ini untuk tidak semudah itu Ken Arok menguasai itu. Nah, pada waktu membunuh Bu Ijo itu tidak diproses gitu. Tidak diproses kan, mestinya dituduh itu kan mesti diadili dulu. Nah, ini enggak diadili terus langsung dibunuh. Ada yang dekat dengan Bu Ijo, ada yang dekat dengan Bunga itu. Tanya sama anak, wah kamu nggak boleh begitu, gini sampai akhirnya diketahui bahwa itu Ken Arok sampai terjadi perang lah. Ini perang menentukan. Perang untuk merebut kekuasaannya itu sampai dengan menang si Ken Arok. Menang Ken Arok terus menyatakan bahwa aku memperistri, nah, sudah punya tempat kan dia. Aku mempunyai istri Ken Dedes. Kedua, aku menjadi aku di sini dengan sebutan tadi kan Rangga. Ini aku Rangga Rajasa, belum sampai setahun, baru 6 bulan, baru 5 bulan atau 4 bulan gitu, Ken Dedes melahirkan anak dari Unggulan Metung, dinamakan Nansopati. Nah, itu Ken Arok dalam waktu beberapa bulan itu menata kawulonnya, jadi pejabat-pejabatnya itu ya diganti, yaitu tadi diganti yang cocok dengan dia gitu kan. Tahun berikutnya dia punya anak lagi, Ken Dedes, yang namanya dikasih nama Mahesa Wongeteleng. Di tahun itu juga dia punya anak juga si Ken Arok sama Ken Umang. Di sejarah tulisannya gitu. Ya itu Ken Umang. Ken Umang itu punya anak juga sudah dinamakan Ki Agni Boyo. Nah, nantinya punya adik si Tohjoyo apa itu. Nah, kalau sejarah itu mengatakan bahwa Tohjoyo ini menggantikan jadi raja di Singosari. Kalau ini enggak, dia sudah berada di Kediri. Karena setelah itu, ya setelah punya anak itu, terus dia melepaskan diri ini si Ken Arok. Maksudnya melepaskan kekuasaan Kediri. Si Tumapel itu kan tadinya bawahan Kediri. Ini lepas dari Kediri. Nah, lepas dari Kediri, kebetulan pada tahun-tahun berikutnya itu menguasai itu sejak tahun 1220. Terus pada saat 1222 itu Kediri ada masalah dengan para pendeta. Raja Kediri itu berselisih dengan pendeta karena Raja Kediri itu merasa bahwa itu titisan dewa dan lagi semua harus bersembah dengan dia, termasuk pendeta-pendeta harus menyembahnya. Itu, nah, ini pendetanya nggak cocok, ada yang lari terus banyak berlari ke tempat Ken Arok. Nah, dilindungi sama Ken Arok. Wah, ini yang sini pengen ngalahkan Ken Arok sendiri mau mengalahkan, ketemu perang di Ganter. Nah, perang sampai dengan mati si Kertajaya atau Dandang Gedis. Kalau dari mereka itu kan kalah, lari masuk ke dalam gua,
ada yang hilang jadi setan, ada yang ceritanya begitu, ada yang terus bunuh diri. Itu, nah ini tak kalahkan aja di situ karena ada petilasannya juga. Berarti Kediri sudah jadi milik Ken Arok. Pada waktu tantangan sini mau mengalahkan sana, sana mau mengalahkan sini, itu si Nganu sesumbar kan nih Dandang Gendis ini. Siapa yang mau mengalahkan saya? Nah, sini ini Kediri akan bedah, saya akan kalah kalau melawan Coro Siwa atau Coro Guru. Nah, terus ini Ken Arok kan anaknya Coro Guru. Nah, dia Guru Putra, saya pakai nama Guru Putranya saja. Saya pakai Siwa namanya. Akhirnya perang raja itu mati Kediri. Kediri jadi miliknya Ken Arok. Terus Ken Arok pulang ke Tumapel sudah bukan sebagai aku, sudah bukan sebagai Raja Ketandan, tapi dia mengangkat diri menjadi raja dengan sebutan Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Tepatnya kalau di tahunnya kalau dicocok-cocoknya ya tahun 1227. Tapi sebenarnya ya enggak tahu tahun itu tahun apa, pokoknya kalau itu sesuai dengan prasasti ya yang benar itu. Saya enggak mikirkan itu, saya mikirkan jalan cerita sama membenahinya itu. Itu tamatnya di situ toh. Akhirnya Belum nantinya itu kalau sudah itu kan belum mati tapi nah, belum mati itu nanti besarnya Kediri itu pada waktu itu diangkat seorang raja di sana Joyosobo. Nah, karena ini anak-anaknya masih kecil. Nah, pada saat anaknya sudah kelihatan gede, Maisa Wongateleng ditaruh di Kediri. Terus si satunya ini di Gelang-Gelang, di keturunannya Ken Umang. Nah, Nusapati ini merasa bahwa bapaknya kok enggak adil, yang dikasih angkat derajat malah adik-adiknya, keturunannya. Saya bukan keturunan itu. Nah, terus dia suruhan abdinya atau orang batil gitu kan. Nah, itu untuk menemui Ken Arok. Maksud sendiri sampai Ken Arok dibunuh sama orang batil itu pada waktu makan. Membunuhnya itu juga minta izin dulu si Nusapati pada ibunya, kok begitu toh bapak, sudah mati loh, kok begitu bapak. Itu bukan dia membedakan, bukan dia tidak senang dengan kamu. Kediri dikasihkan Maisa Wongateleng, terus si anaknya Ken Umang ditaruh di Gelang-Gelang. Maksudnya Singosari ini untuk kamu. akhirnya sudah selesai panjangnya Pak ya. Kita dapat berapa series ini free full videonya. Ya sudah, itu adalah cerita sejarah dari Ken Arok dan Ken Dedes. Kisah romantisnya Ken Arok dan Ken Dedes. Oke, sekian. Terima kasih sudah reservasi. And see you next episode. Bye bye.